Oke, tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar daramang para penonton, para subscriber. Di video kali ini kita akan tes sirkulasi air radiator, cara kerja air radiator, kemudian fungsi tutup radiator, kemudian kebocoran di area ruang bakar. Kita tes ya. Berhubung di video pengetesan pertama banyak yang komplit karena backsound yang mengganggu. Yang kedua itu kan airnya ketika panas mendidih ya, tapi nggak saya gas, itu cuman dirangsamin saja. Sekarang kita coba gas tipis-tipis ya, kira-kira sama atau tidak, baru nanti kita buat kesimpulan. Oke, nah ini untuk di awal-awal ya, makanya saya 90% yakin kalau di motor saya ini tidak ada kebocoran di ruang bakar ya. Kenapa? Karena di awal-awal airnya tenang, di gas juga nggak muncrat. Kemudian kalaupun panas nggak sampai muncrat parah sampai itu ya. Ditambah lagi belum pernah ngalamin busi mati karena terkontaminasi sama air radiator yang masuk ke ruang bakar seperti itu. Nah di sini buat kawan-kawan yang baru pertama kali nonton, nanti akan kawan-kawan lihat volume air yang makin lama makin naik, dan itu wajar ya. Barangkali ada kawan-kawan yang bingung kenapa airnya naik, yaitu wajar. Oke. Nah, di sini air radiator ini baru beberapa minggu ya. Artinya air radiator yang lama yang di pengetesan kedua di video sebelumnya sudah saya ganti ya. Biar lebih jelas saja nih. Nah, ketika volume air naik ya, sebelum saya percepat videonya. Ketika volume air naik, nah nanti lama-kelamaan akan menekan katup dari tutup radiator, dan airnya sebagian akan mengalir ke tabung tangki cadangan lewat selang yang warna merah, selang kecil warna merah seperti itu. Dan nanti prosesnya juga proses bolak-balik, dihisap lagi nanti karena volume airnya nanti akan menyusut, dan di radiator kekurangan air, kemudian masuk lagi ke radiator, dihisap lagi. Oke, kita percepat videonya. Ini video aslinya 20 menit ya kurang lebih. Makin kesini makin apa ya, pertama hampir setengah jam, yang kedua 27, yang sekarang 20 menit sampai dapat airnya mendidih ya. Titik panas, titik didih airnya itu dapat hanya dalam waktu 20 menit, meskipun air radiatornya baru beberapa minggu. Nah ini ya yang dari tadi saya maksud, volume air yang naik tuh ya. Ini kalau misalkan tutup radiator dipasang, ini airnya bakalan mengalir ke tangki cadangan kalau katupnya sudah tertekan. Ya, jadi fungsi tutup radiator itu bukan hanya untuk menutup ya, sekilas info saja, tapi buat menjaga tekanan dan juga sebagai pintu untuk distribusi air dari radiator ke tangki cadangan. Air yang panasnya dialirkan ke tangki cadangan, nanti di tangki cadangan kan jadi dingin. Nanti ketika di radiator menyusut, dihisap kembali buat mengisi kekosongan di dalam radiator. Nanti di akhir video bisa kawan-kawan lihat lah ya. Nah, kalau misalkan airnya sampai muncrat-muncrat tanpa digas, kalau digas langsung nyembur ke atas ya, apalagi hati-hati sampai kena muka, itu besar kemungkinan ada kebocoran di area ruang bakar. Tadi di awal kan sudah kita gas, itu tentram ya, nggak ada air radiator yang sampai nyembur-jembur. Tapi nanti kita tes ketika mesin panas, ketika airnya sudah mendidih ya. Nah jadi yang jadi perbandingan di pengetesan pertama sama yang kedua. Yang pertama gagalnya saya nggak geber-geber ya ketika volume airnya menyusut, jadi nggak ketahuan muncrat apa tidaknya. Yang kedua juga nggak saya geber, cuman itu sudah muncrat. Nah sekarang oke, kita percepat saja lagi videonya ya. Kalau saya potong-potong tanpa saya percepat takutnya kurang afdol ya, nggak lihat proses dari 1 detik ke detik yang lainnya. Nah ini dalam kondisi tutup radiator yang dibuka, artinya tekanannya nggak terlalu tinggi. Kalau dipasang mungkin bisa lebih cepat, tapi nggak kelihatan. Dan sudah mulai ada uap-uap air radiator yang mulai panas, uapnya sudah keluar, tapi kalau disentuh ini masih
anget ya. Dan ini kipas radiatornya saya hidupkan, dan di sini bisa kelihatan ya ada sedikit perbedaan ketika kipasnya mati sama kipasnya berputar. Air radiator yang tadinya naik sekarang turun ya. Mungkin kalau kehisap sama udara sih kayaknya nggak mungkin kan ya, cuman kayaknya kena getaran dari angin yang dihisap dari kisi-kisi radiator deh kayaknya sih ya. Soal ini ketika airnya naik tiba-tiba sedikit turun pas kipasnya dihidupkan. Sekarang kita matikan kipasnya, gak usah lama-lama ya. Oke, ini video yang saya cepatkan terakhir. Setelah ini semuanya bisa lihat apa yang jadi kendala atau apa yang bikin kita, termasuk saya, penasaran ya. Ini volume airnya sudah kembali naik, dan nanti kawan-kawan akan lihat ya airnya seperti apa, nyemburkah ketika digas atau biasa-biasa ya. Nanti kita buat kesimpulan bersama-sama. Oke, sekarang volume airnya sudah mulai banyak gelembung, sudah banyak getaran airnya juga. Ini masih belum saya gas, masih posisi langsam. Nah, ini dari tadi airnya sudah bersirkulasi, sekarang tinggal nunggu airnya menyusut. Oke, nah ini airnya sekali lagi tolong perhatikan muncrat tidak. Ini dalam posisi langsam, sudah panas banget ini ya. Airnya nggak muncrat ini ya, makanya saya tetap 90% yakin ini tidak bocor. Tidak ada kebocoran di area ruang bakar ketika mesin dingin sampai pertengahan mesin lah, panas lah. Nah, sekarang makin banyak buih, makin banyak gelembung, harusnya air radiator sudah mulai menyusut ya. Tergantung air yang melubernya tadi berapa puluh atau berapa ratus mili. Makin banyak yang meluber pastinya makin berkurang air di bagian radiator. Oke, makin banyak. Ini nanti kita gas digeber-geber. Ketika lepas gas itu air radiatornya baru mumbul ya, muncrat, tapi nggak banget tuh ya. Ini sampai ke spakbor loh ya. Ini digas airnya nggak muncrat, ketika lepas gas airnya muncrat ya. Makanya saya bilang 90% aman, 10% kemungkinan terjadi kebocoran sedikit di ruang bakar ketika mesin panas. Bisa jadi dari packing head, permukaan blok, atau head cylinder yang melenting ketika panas saja. Dan ketika panas pun sebetulnya ini kalau dipakai, saya nggak ngalamin motor berebet ataupun sampai overheat ya. Itu saya alhamdulillah belum pernah. Karena kalau misalkan masuk ke ruang bakar itu busi juga pasti akan keganggu ya proses pembakarannya. Ini kesimpulannya ini saya rasa aman ya. Kalau sampai air radiatornya habis, motornya berebet, busi cepat mati karena tercampur air radiator, mesin sampai overheat. Dan kalau masuk ke ruang bakar pagi-pagi motor susah banget hidup. Ini saya nggak ngalamin itu. Artinya jadi ya ini kalaupun ada kemungkinan kebocoran 10% ketika mesin panas saja. Nah, ini volume air yang keluarnya tadi ya di baskom segitu. Nanti tinggal kita masukin aja lagi ke radiator ya. Kalau ternyata pasti masukin kurangnya banyak, sedangkan di bawah hanya muncrat-muncrat sedikit, berarti kita harus cek yang lain. Tapi tadi sudah saya masukin lagi ya, karena tadi pas bikin video saya nggak sambil ngomong. Itu alhamdulillah airnya masih aman ya, nggak berkurang banyak. Kalau berkurang sedikit karena banyak yang muncrat di bawah itu wajar. Nah, ini airnya bersirkulasi ya, silahkan kawan-kawan lihat. Oke, nah jadi seperti ini ya untuk proses kerja air radiator, fungsi tutup radiator. Kira-kira kalau ada kebocoran di area ruang bakar itu seperti apa. Dan ini sengaja saya manualkan fungsi kipas radiatornya ya, karena kalau nunggu kipas radiator berputar otomatis dengan menggunakan termosensor yang bukan originalnya, itu pernah saya coba beberapa kali pakai yang murah, alhamdulillah ya, hanya ngilangin kode 21, ngilangin motor berebet yang tadinya pagi-pagi susah nyala jadi gampang lagi. Cuman untuk menghidupkan kipas itu saya belum pernah nemuin
bahkan sampai 5-10 menit itu si kipasnya nggak berputar, makanya saya manualkan. Nah, ini spakbornya harus di repair ulang lagi, ini sudah terlalu sering kena cipratan air radiator, apalagi ini yang panas ya, meskipun pakai air radiator yang murah ya. Kalau pakai yang murah saya kasih saran setahun 2 kali ganti buat tetap menjaga kualitasnya. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Kritik dan saran saya tunggu di kolom. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, jangan lupa mampir terus. Kritik dan saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.